Di tengah sejuknya pegunungan Kamojang, Kabupaten Bandung, ada aroma kopi yang berbeda. Kopi ini bukan sekadar hasil bumi, tapi juga buah dari panas bumi. Inilah inovasi dari PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, PGEO, mengubah energi panas bumi menjadi kekuatan baru bagi para petani lokal. Mereka menyebutnya, kopi panas bumi, hasil olahan dari program Geothermal Coffee Process atau GCP. Menurut Hendrik Kasinaga, PJS General Manager PG Area Kamojang, pengeringan kopi dengan panas bumi mampu mempercepat proses hingga 7 kali lebih efisien dibanding cara konvensional. Jika biasanya butuh waktu 30 hingga 45 hari, maka di Geothermal Dry House, biji kopi bisa kering hanya dalam 3 hingga 7 hari saja. Dan bukan hanya cepat, hasilnya juga lebih bersih, lebih awet, dan terhindar dari fermentasi yang bisa merusak cita rasa. Dengan suhu stabil di kisaran 41 hingga 50 derajat Celcius, setiap proses pengeringan bisa menampung hingga 2 ton biji kopi. Kualitasnya tak kalah dari kopi premium kelas dunia. Bahkan kini, kopi panas bumi Kamojang sudah menembus pasar Eropa, Jepang, Korea, hingga Arab Saudi. Pada ekspor perdananya Juli 2025, 15 ton kopi berhasil dikirim ke luar negeri. Di balik keberhasilan ini, ada 312 petani dari 18 kelompok tani yang bekerja di lahan seluas 80 hektare di sekitar wilayah kerja PGE Kamojang. Sepanjang tahun 2024 saja, penjualan kopi mereka menghasilkan omset hingga 863,9 juta rupiah. Tak hanya kopi, energi panas bumi juga membawa kehidupan baru di air. Lewat program Geothermal Fishery, uap panas dari PLTP Kamojang dimanfaatkan untuk budidaya ikan mas dan nila. Hasilnya luar biasa, produktivitas ikan meningkat hingga 2 kali lipat. Inisiatif yang mulai berjalan sejak 2024 ini memberi harapan baru bagi para peternak di dataran tinggi yang sebelumnya kesulitan karena suhu dingin. Dari biji kopi hingga kolam ikan, energi panas bumi membuktikan diri bukan hanya sumber listrik, tapi juga sumber kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. PGEO menawarkan makna baru dari energi hijau. Energi yang tak hanya menjaga bumi, tapi juga menumbuhkan harapan. Geothermal Fishery ini konsep dasarnya sama dengan inovasi lain. Kita berawal dari pesan dari masyarakat. Masyarakat itu punya masalah apa, punya mimpi apa yang nggak bisa dicapai dengan kondisi konvensional. Jadi ide-ide ini sebenarnya udah memang karena banyak hal yang harus kita kerjakan, baru di momen-momen hari inilah kita memulainya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena PG ini punya budaya inovasi. Kita terbiasa dengan proper dan yang sebagainya, udah 14 kali berturut ya. Itu kita punya kebiasaan budaya kerja. Segala sesuatu bisa kita inovasikan. Nah, salah satu inovasi yang paling biasa kita lakukan adalah mengganti panas dengan panas bumi. Apa yang diganti adalah proses-proses terkait dengan sumber daya. Dalam hal ini, kalau sebelumnya kita punya kentang, punya anggrek, punya kopi, pupuk, dan juga termasuk fauna dalam hal ini ikan gitu. Nah, kenapa baru terjun sekarang tadi Pak? Kami juga terbatas secara sumber daya. Jadi baru kita berjenjang, kita siapkan, dan ini baru kita gunakan di tahun sekarang. Nah, berarti ini dari permintaan dari kendala di masyarakat. Oleh karena itu kita berkolaborasi di sini artinya kami ini perusahaan geothermal, kami ngertinya panas bumi. Kami bukan petani ikan. Jadi kami harus mencari yang namanya lokal hero, orang-orang yang punya vision, punya komitmen. Nggak sembarangan, Pertamina juga punya standar untuk mencari kriteria orang seperti ini. Kenapa? Karena Pertamina itu ingin memastikan setiap program itu tidak hanya sesaat. Kita ingin tuh continue dan kualitasnya tuh nggak nanggung. Nah, jadi ketika kita mulai inovasi ini, kita banyak hal ya. Dari segi engineering kita perhatiin, termasuk orang lokal hero-nya kita analisa ya bahasa yang hari ini. Ini ketika nanti kita bekerja kolaborasi bisa jangka panjang nggak orang-orang ini? Komitmennya ada nggak? Gitu. Jangan nanti, karena konsepnya komda, bukan ngomongnya charity. Kita nggak mau cuma-cuma kalau di Pertamina. Kita berharap semua mimpi kita ini ujung-ujungnya bisa lepas mandiri. Nah, itu yang kita lakukan semua. Katanya tadi tuh ada keterbatasan lahan juga masalahnya. Terus di sini tuh berusaha untuk memanfaatkan semua potensi geothermal, misalnya kayak kopi, terus apa namanya ini buat penghangat dari ikan supaya bisa bikin perikanan di atas suhu yang dingin di sini. Terus sama juga sampai ke abon-abon juga ya Pak. Ya, tadi
intinya tadi inovasi itu membuat kita tuh punya level imajinatif ya, jadi bahasa itu kayak apa aja yang kita pikirin gitu. Nah terbatasnya apa? Karena Kamojang itu ada di kawasan hutan, artinya tidak semua lahan tuh bebas digunakan. Kita hanya bisa gunakan, optimalkan lahan yang sudah izinnya kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu panas bumi ini sebenarnya manfaatnya banyak. Kalau literatur baca, di luar negeri itu banyak yang sudah memanfaatkan untuk tidak langsung listrik, tapi yang langsung juga banyak. Contohnya di Cina gitu. Nah, kita memulai hal itu gitu. Coba tadi Pak, kita ini orang panas bumi, tahunya cuma bikin uap listrik. Nah, kita punya integrasi orang operasional dengan ISSC dengan sosial. Orang sosial punya masalah sosial diberesin. Orang lingkungan punya ide terkait inovasi lingkungan. Kita kolaborasi. Jadi yang ngerjain itu bukan orang sosial secara sendiri, tapi kalau kita kolaborasi. Ide besarnya di orang sosial, orang lingkungan, tapi yang ngerjain ini orang teknis kami, engineer kita. Nah itu yang bikin hasilnya jadi menurut saya sih bagus ya, sesuai dengan ekspektasi kita lah gitu. Pertama ada programnya perikanan. Pertama-tama saya uji coba pakai air dingin, ternyata perkembangannya kurang. Begitu ada programnya air panas dari PGE, ternyata hasilnya lumayan. Dari penanaman ikan dari 1,4 kilo, begitu sebulan setengah saya panen itu hasilnya mencapai setengah modal, yaitu 20 kilo penanaman jadi 40 kilo. Dari 1 bulan setengah kita bikin pakannya sendiri. Kita pakan bikin sendiri di sini, diolah di sini, dikeringin di sini, langsung kasih pakan. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Kita programnya sudah nyampe 1 tahun lah, 3 kali panen gitu. Makanya kita alhamdulillah adanya program dari PGE, masyarakat sendiri ngerasain programnya ini. Ini lagi bibit ya Pak? Sekarang lagi pembibitan, minimal ikannya per jari. Di sini ikannya baru seminggu. Berhubung panennya baru kemarin, kita coba pembibitan dari awal. Dari pengairan minimal kasih air penghangat di ukuran 30 derajat normal. Mungkin ada yang mau coba Ikan apa ini? airnya Mas Kak? Ikan apa Pak? Ikan apa ini? Mas boleh boleh. Ikan mas sama ikan nila. Ikan mas, ikan nila. Sebelumnya nggak bisa tumbuh atau gimana kalau ikannya terlalu dingin? Kalau di sini mungkin situasinya dingin ya. Mungkin kalau kita pakai air dingin mungkin cuacanya begitu ekstrim, mungkin pengaruh ikan kurang berkembang, kurang besar gitu ini perkembangan. Jadi coba pakai air panas, alhamdulillah perkembangannya lebih normal, lebih bagus gitu. Dari seminggu itu nyampe 4 kilo, dari sebulan setengah nyampe 1 kilo, dari 1 kilo itu perkembangannya. Makanya kita coba penanaman ikan 20 kilo, sebulan setengah itu sampai 20 kilo, jadi 40 kilo, dari 40 kilo. Biasanya? Kalau dari pertama pakai air, belum ada pengolahan air panas dari 20 kilo nyampainya 30 kurang. 30 kurang. Nah, kalau pakai air dingin gitu. Sekarang alhamdulillah pakai air panas dari programnya PGE, alhamdulillah 20 kilo jadi 40 kilo. Ada sedikit perkembangan ini. 10 kilo ya? 20 kilo dari sebulan setengah. Cuman kita pakannya nggak beli Pak, kita olah sendiri, olah dari sini, dikeringin, langsung dijemur. Ada di sana pakan-pakannya. Jadi Pakannya dari apa Pak? ya Pakannya dari apa? kita coba pakai herbal ya. Di sini pakai herbal itu macam daun-daunan, yaitu mungkin daun labu, daun talas. Kita dikeringin di sini, kita ditumbuk, nah disatuin sama pakan yang lain, misalkan jagung yang udah halus, dedak, nah disatuin pakai ampasnya, ampas tahu yang udah dikeringin, nah baru digiling. Setelah digiling, nah dikeringin di sini, setelah kering kita dicoba kasih pakan, alhamdulillah kita sampai berobat.